tadi terkait dengan pelayanan. Kita ini ingin bahwasanya kepala desa dan perangkat ini menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat. Karena pemerintah itu harus hadir. Nah, sebenarnya jam kerja kepala desa maupun perangkat desa ini kan 24 jam. Setiap saat kalau masyarakat desa butuh kan harus melayani. Nah ini makanya kita berharap dengan kinerja ini mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemarin saya minta PMD untuk buat surat edaran. Nah, ini menjadi standar penilaian kita. Kinerja teman-teman di bawah ini nanti kalau berprestasi ya kita kasih reward gitu kan. Desa-desa yang pelayanan baik, termasuk saya pengen juga teman-teman media juga mendampingi untuk medsosnya desa, termasuk websitenya, termasuk mungkin akun-akun yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang baik di desa ini kan kalau bisa diberitakan. Nah bagaimana caranya lah? Mereka kan harus didampingi. Nah, ini aku ngelakoni opo, desa ini inovasi opo. Nah, kalau ada berita yang bisa ditampilkan, kita ada sekitar 295 desa kelurahan, semua melakukan pemberitaan kan, ini baik. Pak, untuk pengawasannya sendiri Pak terkait jam kerja kepala desa atau perangkat? Kita ingin ada aduan, layanan aduan dari masyarakat. Sebenarnya pola pelayanannya kan nanti bisa diatur lah. Yang penting dia mungkin ada jam, kan mungkin ada yang di kantor, ada yang mungkin keliling di lapangan, nah itu kan disepakati lah, ada jadwalnya. Nah, nanti masyarakat kita minta juga untuk PMD buka layanan aduan. Kemarin kan itu berawal dari beberapa teman media, ada jam sekian, nah, minimal kan harus, kan sudah perangkatnya sudah terisi. Kepala desa punya perangkat, minimal di jam lah, digilir. Kalau dia mungkin alasannya karena pelayanan di lapangan, harus ada tetap jaga kantor gitu kan. Kan sekian perangkat, mungkin jam ini siapa, monggo. Masuknya bareng-bareng, setelah itu mungkin pada mau pelayanan, nanti ketika menutup kantor juga, jadi kantor tidak boleh kosong gitu kan. Dan di desa juga minimal nomor HP atau nomor WA-nya Kades dan perangkat ini harus dibagi ke masyarakat. Makanya nanti RT RW kita juga aktifkan untuk hadir memberikan pelayanan. Mungkin ada sidak juga Pak? Ya, nanti saya juga ada rencana berkantor di desa juga. Nah, nanti saya mungkin seminggu sekali kita jadwalkan untuk sidak sekaligus kepingin berkantor di desa untuk juga menerima masukan dari masyarakat, apa-apa yang memang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Ada sanksinya enggak Pak? Ya nanti kita rumuskan. Jadi kita punya regulasi, punya aturan, di Perbunya juga ada, sudah saya suruh turunkan untuk sosialisasi. Kemarin camat sama saya perintah untuk segera sosialisasi. Gitu. Jadi ini pemerintah harus hadir dan layanan terdepan kan di desa. Tapi nanti juga pelayanan di tingkat kecamatan, soal KTP dan sebagainya, ini mendekatkan ke pelayanan. Ya, tapi kuncinya kan memang harus dari desa. Saya juga minta tolong Pak Dande, Pak Kapolres, bagaimana Babinsa, Babinkamtipmas, kalau bisa juga mendampingi ini untuk berkantor di desa untuk nanti memberikan pendampingan untuk masyarakat desa. PMD itu terkait jam kerja Kades dan Prades itu? Oh iya, memang awal kita mendapatkan share informasi terkait dengan surat edaran itu, teman-teman Kades juga banyak yang berkomentar dengan berbagai macam. Artinya kami nyikapi seperti ini kesimpulannya, bahwa kepala desa itu bekerja adalah full time sebenarnya 24 jam, karena di desa adalah fungsi kita, fungsi pelayanan. Artinya pelayanan dasar yang terdepan yang dibutuhkan masyarakat desa itu adalah setiap saat, kemudian tidak kenal waktu, karena yang diurusi di desa adalah mulai orang di dalam kandungan sampai orang meninggal, dan di tengahnya ada sebuah peristiwa apapun kehidupan, baik bernegara, berpemerintah maupun bersosial ada di desa itu. Nah, sehingga kalau kemarin analoginya adalah dibatasi dengan hanya jam kerja tanda kutip kepala desa, ada di situ agak sedikit terkesan kaku. Artinya di luar jam dinas itu pelayanan di desa seakan-akan seperti tidak ada.
Kemudian yang kedua, menurut asumsi juga di hari lepas jam kerja, contoh Sabtu Minggu, maka nanti kepala desa ini seakan-akan sudah tidak bisa melayani masyarakat lagi, sehingga lebih arif dan bijak apabila peraturan itu lebih menyebut kepada jam pelayanan kantornya. Sehingga kalau jam pelayanan kantor adalah sebenarnya linear dengan jam pelayanan kantor yang ada di negara kita. Ada jam pelayanan kantor 7 hari, contoh rumah sakit, jam pelayanan 6 hari, contoh untuk pendidikan, sekolahan maupun untuk puskesmas. Kemudian ada yang 5 hari kerja untuk dinas, termasuk untuk pelayanan di kantor desa. Nah itu mungkin akan lebih tepat, sehingga yang dilayani di kantor adalah hari itu jam sekian sampai jam sekian, tetapi di luar itu adalah tetap bisa terlayani dimanapun juga. Kami hanya berharap bagaimana bisa lebih fleksibel di dalam sebuah melayani masyarakat, tidak harus terpaku kepada pembatasan jam maupun waktu. Kalau untuk pakaian sendiri? Kalau pakaian kita mengikuti ya, karena aturannya memang mengikuti pakaian dinas apa yang sudah terbitkan baik di peraturan menteri maupun sampai turun ke bawah. Akan tetapi mungkin tidak ada salahnya sebenarnya, karena desa itu adalah punya Undang-Undang 6 yang berbeda dengan Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang ASN, karena statusnya kepala desa sendiri adalah bukan ASN, juga bukan pejabat negara, tetapi kita saat ini bekerja ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan belum jelas status kita apa di situ, sehingga termasuk uniform yang digunakan mestinya juga itu bisa diatur secara otonomi, artinya bagaimana uniform yang pas sesuai dengan local wisdom yang linear juga dengan Undang-Undang 6 gitu. Kalau Perbumnya sendiri kan udah ada 2018, nah ini apakah para kades ataupun prades sudah tahu terkait Perbum itu sendiri? Kalau Perbum sudah terbit jelas ya, tetapi untuk kalau kades biasanya kan ada sosialisasi, memang kalau sosialisasi belum, sehingga secara menyeluruh barangkali karena kades yang baru itu di 2019 akhir ya menjabat, setelah itu pandemi barangkali untuk tingkat ketahuan kemungkinan juga ada kepala desa yang juga belum mengetahui secara persis Perbum itu. Tapi kalau secara sah aturan bahwa kalau peraturan diundangkan itu wajib ditaati dan dimengerti, kan itu saja. Nah, setelah adanya surat edaran Pak ini mungkin ada perubahan sendiri dari kades ataupun prades setelah adanya surat edaran itu? Dalam waktu dekat kita akan komunikasi, konsultasi dan koordinasi, mestinya baik internal maupun eksternal menyikapi hal ini dengan tujuannya sama, baik agar tidak kaku di dalam pelayanan dan kita juga bisa sepenuh hati bagaimana dekat dengan masyarakat. Karena di desa contoh warga desa itu kadang lebih mudah karena dia siang ada bekerja sebagai buruh tani, sebagai buruh karyawan atau sebagainya. Mungkin di siang hari dia sibuk, siang hari dia kerja mencari nafkah. Tetapi dia lebih fleksibel mungkin malam hari, mungkin di setelah jam kerja dan sebagainya. Nah ini yang terjadi, sehingga sampai saat ini menurut kami untuk pelayanan di desa tidak ada masalah. Misalnya di Kabupaten Blora tidak ada persoalan masalah yang berarti ya, artinya yang susah dan sebagainya tidak. Justru semangat teman-teman kepala desa adalah bagaimana memudahkan sebuah pelayanan, karena kunci dari salah satu sukses yang dipandang masyarakat seorang kepala desa yang terpilih adalah memudahkan pelayanan. Itu sudah menjadi jargon. Sehingga kalau ingin dibeli kembali ya pelayanannya harus mudah. Berarti nggak harus di kantor atau di balai desa gitu ya, bisa di rumah atau mungkin di tempat manapun gitu? Idealnya seperti itu. Idealnya kami berharap bahwa kepala desa harus bisa dia melayani dengan fleksibel. Artinya di mana tempat itu bisa. Kalau di kantor desa mungkin agak sedikit kaku, karena kadang masyarakat desa juga datang ke kantor, itu juga ada enggan dan sebagainya kondisinya. Tapi dia mungkin lebih tadi seperti sore dan sebagainya. Kecuali kalau siang hari kita memang kantor itu wajib buka, intinya wajib buka. Wajib buka ya. Kalau ada jam kantor tidak buka,
kami selaku Ketua Paguyuban juga berharap ini jangan sampai terjadi. Jadi dengan adanya perangkat desa yang sudah penuh, mestinya ini kinerja lebih ditingkatkan. Salah satunya kalau terkait kantor desa, memang salah satu tugas kesekretariatan di desa, yaitu sekdes beserta dengan kak berkasihnya di situ, itu adalah wajib untuk dia berkantor. Nah, artinya di situ apakah nanti ada sistem shift pelayanan? Iya, piket gitu ya. Iya, piket. Tetapi kalau kantor ya kami setengah, khususnya kami ya di desa kami mewajibkan. Sehingga di desa kami sudah membiasakan untuk apel Senin pagi. Oke. Ya, apel pagi itu kita lakukan. Jadi semua perangkat ada di situ dan kita bisa ngabsen. Paling tidak pagi jam buka kantor, kita kepala desa beserta perangkat kita apel pagi, masyarakat tahu bahwa di situ kantor sudah dibuka dan sudah ada personel. Kalau toh nanti ada 1, 2 atau beberapa yang tidak hadir, di apel itu akan dilihat masyarakat. Nah, karena kita lebih mudah, karena langsung bersentuhan masyarakat, dekat masyarakat, sehingga kita tahu, oh perangkat yang datang apel 10, oh berarti cukup, atau mungkin berapa jumlahnya. Tapi kalau oh ini nggak hadir, sehingga masyarakat juga ikut bersama-sama membantu untuk mengawasi kinerja para kepala desa perangkat desa. Oke, siap. Makasih Pak.